Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sebisa mungkin kita untuk menghindari sholat sendirian di belakang shaf, berdiri sendirian ketika kita sholat berjamaah di belakang shaf yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman faridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi seorang yang sendirian berdiri di belakang shaf. Dan hukumnya sholat jika seseorang melakukan hal tersebut, apakah sholatnya sah atau tidak? Jumhur mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya sholatnya sah. Tetapi sebagian ulama seperti dalam madhab Hambali menyatakan bahwasanya sholatnya tidak sah. Karena Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang yang sholat sendirian di belakang shaf. Kemudian setelah itu beliau bersabda kepadanya, istaqbil bisolatik fa innahu la sholata liman faridin khalfas shaf. Ulangi sholatnya karena tidak boleh sholat sendirian di belakang shaf. Tetapi jumhur menyebutkan, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan hukum dianjurkan, penganjuran saja. Jadi dianjurkan untuk mengulangi sholatnya. Karena dalam hadis lain ketika Abu Bakrah terlambat sholat dan dia mendapati bahwasanya jamaah sudah dalam posisi ruku, beliau pun ruku di belakang shaf, kemudian setelah itu maju untuk melanjutkan sholatnya, yang menunjukkan bahwa dia ketika mulai sholat dia berada di belakang shaf. Tetapi Rasulullah SAW tidak memintanya untuk mengulang sholatnya. Jadi mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya sholat orang yang berdiri sendirian di belakang shaf, sholatnya tetap sah, tetapi dia melakukan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika kita datang untuk mengikuti sholat jamaah, ternyata kita tidak mendapati tempat di shaf yang sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya karena larangan tersebut, la sholata liman faridin khalfas shaf, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf, mereka bahkan mengharuskan kita untuk meninggalkan hal tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kita menarik salah satu orang yang berada di depan untuk mendampingi, untuk menjadi bagian dari shaf yang kita buat, shaf baru yang kita buat, karena untuk menghindari hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam madhab Syafi'i. Tetapi kita melakukannya jika kita mengenal atau mengetahui bahwasanya orang tersebut paham dengan apa yang kita minta, bahwa kita minta dia untuk menjadi teman kita dalam membuat shaf baru. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasanya kalau memang tidak ada tempat lagi di shaf yang sudah ada, maka kita berdiri di samping imam, karena untuk menghindari larangan dari Rasulullah SAW tersebut agar tidak berdiri sendirian di belakang shaf. Tetapi yang rajih insyaallah bahwasanya hukum ataupun larangan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena kita memiliki uzur. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya tidak boleh untuk berdiri sendirian di belakang shaf. Itu tujuannya agar tidak membuat shaf baru ketika ada tempat kosong di depannya. Tetapi kalau tidak ada tempat kosong di depannya, maka hal ini menjadi uzur baginya untuk membuat shaf baru walaupun dia hanya sendirian. Karena hadis yang memerintahkan untuk menarik ataupun mengajak orang yang di depan agar ke belakang menjadi teman kita dalam shaf baru itu adalah hadis yang dhaif. Maka sebisa mungkin kita menghindari untuk berdiri sendirian ketika sholat berjamaah di belakang shaf. Tetapi jika memang tidak ada tempat luang sama sekali di depan kita di shaf yang sudah ada, maka hal ini menjadi uzur yang membolehkan kita untuk tetap berdiri sendirian di belakang shaf dalam mengikuti sholat jamaah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.